Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penimbunan bahan bakar ilegal di Dusun Talang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Air sungai dan kolam warga desa Sungai 2 Kabupaten Pali tercemar hingga kotor dan bau menyengat. Jangan lewatkan mencicipi bakpao karakter dengan bentuk menyerupai tokoh kartun. Informasi pertama, meski telah memeriksa sejumlah saksi, polisi belum menetapkan tersangka kasus penimbunan bahan bakar ilegal di Dusun Talang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Bahkan pemilik lokasi juga masih diburu. Polisi kembali mendatangi lokasi penimbunan bahan bakar ilegal di Dusun Talang, Kabupaten Ogan, Komering Ulu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui aktivitas di lokasi penimbunan. Namun hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan tersangka. Bahkan pemilik lokasi juga masih diburu. Untuk saksi-saksi yang kita periksa, yang sudah diperiksa secara intensif ya. Secara intensif itu ada 1 orang. Kemudian saksi-saksi yang lain juga nanti, ya, baik yang ada di TKP, sekitar TKP maupun yang mengetahui kegiatan ini, maupun yang terlibat. Nah, ada beberapa nama memang yang sudah kita kantongi yang terlibat dengan kita sinyalir atau kita duga terlibat dalam proses, ya, mulai dari hulu sampai ke hilirnya BBM ini. Kita masih menyelidiki semuanya, menyidik dan menyelidiki terkait dengan kegiatan ini, ya, ada atau tidaknya nanti aparat. Itu tetap akan kita sampaikan nanti kemudian. Namun untuk sementara, untuk yang terlibat dalam pengolahan ini, untuk sementara tidak ada aparat yang disebutkan. Namun nanti kedepannya kalau memang ada aparat yang disebutkan pun akan kita proses sesuai dengan aturan yang ada, baik masalah disiplin maupun kalau memang terlibat pidana umum ya pidana umum. Sebelumnya, Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu menggerebek lokasi penimbunan bahan bakar ilegal di Dusun Talang pada Kamis malam. Dari lokasi ini, polisi menyita puluhan jeriken dan drum, termasuk 1,4 ton pertalite. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Polisi berhasil membongkar tindak pidana perdagangan orang di Ogan Ilir. 1 tersangka wanita diringkus. Kasus ini pun terungkap setelah salah satu korban berhasil menyelamatkan diri. Ritawati tidak berkutik saat ditangkap polisi karena terlibat perdagangan orang. Ada 7 wanita dari desa Seri Kembang, Kabupaten Ogan Ilir menjadi korban. Modus wanita umur 49 tahun itu menawarkan para korban bekerja di Malaysia dengan gaji 5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Namun begitu tiba di negeri jiran, pekerjaan yang mereka terima tidak sesuai harapan. Bahkan gaji 3 bulan pertama harus diserahkan kepada tersangka. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berhasil selamat pulang ke Ogan Ilir. Kejadian mulai di bulan Juni di desa Seri Kembang, Kecamatan Payaraman dengan tersangka Ritawati yang menawarkan para korbannya ini pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji di atas rata-rata pendapatan di wilayah kita. Setelah mereka ini sudah diiming-imingi, mereka diajak jalan-jalan, diajak healing ke luar negeri, di arahnya dulu ke wilayah Kepulauan Riau ya, di Batam. Setelah itu mereka dipertemukan dengan orang yang menjemput di sana, kemudian ditawarkan pekerjaan. Bersama tersangka disita sejumlah barang bukti, termasuk paspor tersangka dan paspor ke-7 korban. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam dalam tahanan Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Guna menciptakan rasa aman dan nyaman, razia malam digelar di Jalan Lingkar Palembang Banyu Asin. Selain kelengkapan surat kendaraan, polisi juga memeriksa barang yang dibawa pengendara.
Satu persatu kendaraan dihentikan dalam razia malam di Jalan Lingkar Palembang Banyuasin. Selain kelengkapan surat, polisi juga memeriksa barang yang dibawa pengendara. Razia bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selama 1 bulan terakhir, jumlah kejahatan jalanan di Banyuasin meningkat. Tidak biasanya Pak, habis ini ada razia oleh. Oh, ini sekarang ada razia. Dapat kamu sih mana, Pak? Ya bagus lah, oleh kan daerah sini rawan kan. Rawan cak mana, Pak? Rawan begal, terutama di daerah Pinang Pali Pak. Yalah, Pinang Pali. Oh. Pinang Pali ya, Sering gitu. Setiap harapan semoga itu lagi lah, aman daerah sini Bapak ya. Sasaran razia adalah senjata tajam, senjata api, pencurian kendaraan bermotor, dan narkoba. Ini kita dari Polsek Rambutan, Polres Banyuasin yang sengaja melaksanakan kegiatan 21 ataupun razia. Kegiatan 21 ini kita laksanakan guna memberikan rasa nyaman, aman kepada pengguna jalan maupun masyarakat khususnya yang menggunakan jalan di jalan tersebut. Oke. Targetnya apa sih, Bang? Kita akan target kita yaitu sajam, senpi maupun narkoba. Ini Bawaan kepada pengguna jalan berhati-hati dalam melintas ini karena jalan tersebut banyak digunakan masyarakat lain dan utamakan kesehatan dan keselamatan. Kenapa? Keluarga kita selalu menunggu kita di rumah. Dari razia selama 1 jam, polisi tidak menemukan para pengendara membawa barang terlarang. Razia serupa bakal digencarkan jajaran Polsek Rambutan hingga kondisi aman dari tindak kejahatan jalanan. Didi Irwansyah melaporkan dari Banyuasin. Sejumlah warga menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam aksinya, mereka mendesak penyidik Kejaksaan Negeri Palembang untuk segera menelusuri harta kekayaan seorang camat di kota Palembang yang dinilai tidak wajar. Bahkan pejabat publik tersebut bersama keluarganya kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Unjuk rasa sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Sadar Anti Korupsi Indonesia digelar di depan gerbang Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam aksinya mereka mendesak penyidik menelusuri harta kekayaan camat di kota Palembang yang dinilai tidak wajar hingga kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial bersama keluarganya. Masa menilai sikap yang diperlihatkan oleh camat tersebut sangat berlebihan karena sebagai pejabat publik seharusnya memberi toladan kepada warganya, bukan justru pamer kekayaan. Salah satu pejabat publik yang ada di kota Palembang, saudara, mempertontonkan harta kekayaan dengan sikap perilaku yang sangat tidak elok, ditonton dan dilihat oleh publik kota Palembang itu sendiri. Dalam situasi pemerintah bagaimana mengupayakan pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19, kita harapkan semua fokus bagaimana menjalankan roda pemerintahan kota Palembang yang bersih daripada dugaan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan apa yang menjadi pernyataan sikap Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo mengingatkan dalam beberapa media online yang telah diliput, saudara. Artinya yang kita sampaikan pada hari ini berdasarkan referensi, berdasarkan fakta dan data. Dari kawan-kawan dari Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia yang menyampaikan bahwa ada salah satu camat di Palembang itu berperilaku yang kurang menyenangkan bagi beberapa masyarakat. Dari mereka sampaikan bahwa perilaku hidup, lebih tepatnya perilaku hidup, gaya hidup. Nah, untuk itu setelah kami baca juga di sini bahwa sudah ada statement dari wali kota juga untuk melakukan audit kepada yang bersangkutan ini melalui inspektorat. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Palembang, laporan ini saya akan sampaikan dulu ke pimpinan. Selanjutnya akan kita lihat nanti apa sikap pimpinan. Nah, sementara saya akan sampaikan dulu ini. Bang. Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang berjanji akan mengusut kasus ini jika ditemukan indikasi korupsi. Masa akhirnya membubarkan diri setelah menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik Kejaksaan Negeri Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Air sungai dan kolam warga Desa Sungai 2 Kabupaten Pali berubah kotor dan muncul bau menyengat. Diduga air tercemar pipa minyak Pertamina yang bocor karena korosi atau pengikisan. Beginilah kondisi sungai dan kolam warga Desa Sungai 2 Kabupaten Pali. Air yang mengalir di sepanjang wilayah itu berubah kotor dan berwarna kuning. Bahkan muncul bau menyengat hingga mengakibatkan mual dan pusing. Selain banyak ikan mati, aktivitas warga pun terganggu. Biasanya air sungai sering digunakan warga untuk mencuci dan mandi. Namun sejak tercemar, warga sulit mendapatkan air bersih.
Diduga pencemaran air disebabkan pipa minyak Pertamina yang bocor karena korosi atau pengikisan. Pertamina mengaku siap bertanggung jawab. Ya tentunya Pertamina akan bertanggung jawab Kak dalam hal ini seperti itu sejauh mana. Nanti kalau memang itu berdampak pada lingkungan, tentunya kita akan berkoordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Kita akan cek dan survei bersama. Kemudian terkait masalah dampak sama pemilik lahan seperti itu, biasanya kita akan inventarisasi seperti itu. Tapi sejauh ini karena kejadiannya baru tadi pagi, ya sembari sambil kita melaksanakan pembersihan, penanggulangan seperti itu, kita pun akan tetap berkoordinasi di internal kita seperti itu. Yang pasti kalau dari kita akan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan pembersihan serta merelokasi lingkungan sekitar lah supaya limbah yang ada di situ tidak berceceran kemana-mana seperti itu intinya. Pipa yang bocor telah diperbaiki petugas Pertamina, sedangkan penanganan dampak lingkungan, Pertamina bakal berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pali. Didi Ruansa melaporkan dari Pali.